calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Karmawati dari SMP Negeri 26 Bulukumba. Saya Aprisal dari SMK Negeri 8 Bulukumba. Saya Satriani dari UPT SMK Negeri 9 Bulukumba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oke, sebelum Bapak melakukan coaching sebentar, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, jadi pada coaching kita kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Jadi, inti dari coaching yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Baik ya Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif pernyataan-pernyataan dari coaching. Kemudian dari pernyataan itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Saya ingin coachee menemukan sendiri masalahnya dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian coachee juga dapat membuat rencana aksi dan bertanggung jawab atas rencana yang akan dilakukan. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasinya. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Pak. Kira-kira Ibu mau membicarakan tentang apa nih? Kita punya waktu 10-15 menit untuk ngobrol. Ya Pak, saya ingin membicarakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi selain itu, saya juga ingin sekali semua proses pembelajaran di sekolah saya menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya agak kesulitan dalam mendiseminasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut kepada rekan-rekan saya Pak. Oke baik Bu, berarti Ibu ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu? Ya betul Pak. Tetapi Ibu sulit untuk mendiseminasikannya ke teman-teman atau rekan sejawat Ibu ya? Betul Bu? Ya, betul Pak. Saya merasakan proses pembelajaran di sekolah saya belum mencerminkan pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Nah baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian pembelajaran yang memang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajarannya bisa enjoy dan murid merasa senang dalam mengikuti pelajaran. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahannya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Karma harapkan dan ingin dapatkan?
Ya, saya ingin adanya pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian dari pemetaan itu dilanjutkan dengan pembuatan modul ajar yang menggambarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ada refleksi dan ada evaluasi. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi boleh dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya, yaitu pada level 10. Tapi kalau boleh tahu kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih di level 3 Pak, karena proses pembelajarannya masih dalam tahap belum menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi dan masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dievaluasi. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan Bu ke depannya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 Pak. Nah, untuk mencapai level 8 itu kira-kira usaha apa yang Ibu bisa ambil ke depannya? Sebenarnya saya juga belum memikirkan rencana apa atau tindakan yang saya akan lakukan, tapi mungkin saya akan mencoba strategi mentoring, saling bertukar pikiran dengan teman sejawat tentang hal ini. Oke, jadi Ibu ingin melakukan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak yang mungkin Ibu strategi yang lain yang ingin diterapkan di sekolah Ibu? Mungkin diadakan semacam workshop atau pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari beberapa strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih yang menurut Ibu yang bisa cepat terrealisasi itu yang bagian mana? Sepertinya yang mentoring Pak, karena kalau pelatihan butuh biaya dan butuh persiapan. Oke, Ibu telah memilih kegiatan mentoring. Nah, kira-kira Ibu memerlukan support atau dukungan dari siapa untuk terlaksananya itu? Mungkin saya butuh dukungan dari rekan sejawat di sekolah Pak. Oke, berarti Ibu ingin melakukan strategi ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya ya Bu ya? Ya, Pak. Kira-kira kapan Bu bisa direalisasikan? Secepatnya Pak, insya Allah minggu depan saya akan lakukan, saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat dan mencoba melakukan kegiatan mentoring. Oke Bu, bagus sekali ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini, apakah masih ada yang bisa didapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana strategi yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi dengan cara melakukan kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah yang memang sudah memahami dan lebih dulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran bagaimana melakukan pembelajaran di sekolah Ibu. Oke, saya tunggu nanti ya kabar hasil dari kegiatan mentoring yang dilakukan. Saya sudah nggak sabar untuk mendengar cerita-cerita baik dari Ibu. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan pembelajaran di sekolah saya. Oke Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih telah mengantarkan masalah saya untuk mendapatkan solusi yang saya telah pikirkan sendiri. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Ya. Sebelum penutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali pasca observasi. Ya. Baik, yang pertama yang saya akan tanyakan pada Bapak, setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Ya, jadi saya sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, kemudian
alur-alur coaching, yaitu menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur cerita seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching ini juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya berpikir ketiga kompetensi dari coaching ini yang perlu dikembangkan lebih baik lagi untuk kedepannya, supaya proses-proses coaching ini dapat lebih baik lagi kedepannya, Bu. Oke Pak, itu juga semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi secara bersama-sama ataupun dengan orang lain. Baik Pak, demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya juga. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.